Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atin Mumtaz dengan NRP 152024051 dari kelas A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan aplikasi berbasis Delphi 7 dan MySQL untuk proyek praktikum pemrograman basis data. Di sini pembahasan yang akan saya bahas meliputi yang pertama ada alur project, kedua penjelasan kode, ketiga IRD dan TRD, keempat database, dan yang terakhir demo aplikasi. Langsung saja, pertama saya akan jelaskan untuk alur project aplikasi yang telah saya buat. Nah, jadi saat aplikasi dijalankan, yang pertama muncul adalah form ke-1 sebagai tampilan awal. Nah, dari form ke-1, user akan diarahkan ke form kedua untuk melakukan login. Setelah login, jika role admin, maka akan masuk ke form 3, dan jika role user, maka akan masuk ke form 7. Kemudian untuk IRD dan TRD, aplikasi menggunakan 5 tabel utama, yaitu tabel distribusi, tabel obat, tabel pabrik, tabel transaksi, dan user. Untuk relasi antar tabel, tabel obat berelasi dengan tabel pabrik dan tabel distributor. Kemudian tabel transaksi berelasi dengan tabel obat. Kemudian tabel user digunakan untuk proses login. Selanjutnya database. Nah, di sini koneksi database diatur menggunakan data modul di Delphi 7. Ini, bentar. Nah, ini di dalam data modul terdapat komponen koneksi database, query tabel user, query tabel obat, query tabel pabrik, query tabel distributor, dan query tabel transaksi. Dengan data modul ini, semua form dapat mengakses database dengan lebih terstruktur. Nah, kemudian langsung saja ke penjelasan coding. Di sini untuk data modul yang menyambungkan data dengan database. Kemudian ada form ke-1. Form ke-1 merupakan form pembuka aplikasi. Pada form ini terdapat tombol masuk. Ketika tombol diklik, program akan membuka form kedua. Ini codingannya. Nah, kemudian untuk form kedua yaitu login. Di sini form kedua berfungsi sebagai form login. Pada event tombol login, username dan password dicek ke tabel user. Jika role admin, maka akan membuka form ketiga. Tetapi jika role user, jika role pasien, maka akan membuka form ke-7. Jika login gagal, maka akan muncul pesan kesalahan. Kemudian untuk form ketiga, ini codingannya bisa dilihat. Nah, ini adalah menu utama admin. Dari form ini, admin dapat membuka yang pertama ada form ke-4 untuk data obat, form ke-5 untuk data pabrik, form ke-6 untuk data distributor, dan form ke-8 untuk transaksi, serta tombol logout untuk kembali ke form kedua. Kemudian untuk dengan form ke-4 ini seperti ini. Nah, form ke-4 ini digunakan untuk mengelola data obat. Fitur pada form ini ada tambah data obat, edit data obat, hapus data obat, dan data obat terhubung dengan pabrik dan distribusi. Selanjutnya, untuk form kelima ini ada data pabrik. Jadi form kelima ini digunakan untuk mengelola data pabrik. Di sini, admin dapat menambah pabrik, mengubah data pabrik, dan menghapus data pabrik. Data ini digunakan sebagai referensi di data obat. Kemudian untuk form ke-6 ini, dari atas ke bawah. Form ke-6 ini digunakan untuk mengelola data distribusi. Form ini memiliki fitur create, read, update, and delete.
yang dimana bisa menambah distribusi, mengubah distribusi, dan menghapus distribusi. Kemudian, form ketujuh digunakan oleh user atau pasien, yang dimana user hanya dapat melihat daftar obat, mencari obat, dan melihat harga dan stok obat. Jadi di sini user hanya bisa melihat, tidak bisa membuat, mengubah, ataupun menghapus. Jadi hanya bisa melihat dan mencari. Kemudian yang kedelapan, di sini digunakan untuk transaksi penjualan obat. Pada form ini, admin dapat memilih obat, menginput jumlah, total otomatis dihitung, dan data transaksi disimpan ke tabel transaksi. Jadi di sini nyambungnya ke tabel transaksi database. Dan ini yang ke-9. Untuk mencari obat. Nah, ini sama seperti fitur pasien, tetapi untuk admin yang dimana bisa mengubah tabel obat. Nah, mungkin untuk codingan cukup sekian. Langsung saja ke inti materi, yaitu demo aplikasi. Saya akan langsung run saja. Nah, di sini tinggal masuk. Nah, kita langsung disuguhkan ke login. Pertama-tama kita akan mencoba yang pasien dulu, karena yang lebih simpel. Kita lihat dulu data usernya di sini. Ini ada admin hanya ada satu, sisanya pasien. Langsung saja. Nah, di sini hanya untuk pasien, yang dimana hanya bisa mencari obat dan melihat informasi tentang obat. Kita coba di sini kan banyak tuh, ada paracetamol, dexamethasone, ibuprofen, sampai tolak angin. Kita coba cari tolak angin. Nah, ketika dicari, maka yang akan muncul akan yang dicari. Ini sini kan tolak, misalkan tolak angin. Berarti yang akan muncul yang dicari. Mungkin sudah. Nah, selanjutnya kita akan fitur admin. Kita login di admin dulu. Nah, di sini untuk admin yang pertama ada 4 data yang bisa di read, update, and delete. Yang pertama ada data transaksi, data pabrik, data distributor, dan data obat. Kita ke data obat dulu. Nah, coba kita tambahkan data baru. Contohnya harga jual 1.000, stok 10, satuan pieces, pilih pabrik dari SM, dari air laut, simpan. Coba kita cek di sininya. Nah, sudah muncul. Aduh, Coba kita menghapus di sini. Tadi kan mana tolak angin? 006. Bentar, ini langsung dihapus.
Ya, cek lagi. Nah, sudah terhapus. Kemudian kita akan mengupdate. Nah, ini Sangobion update. Sangobion salah. Kita di sini ubah dulu, misalkan yang awalnya stoknya 6 jadi misalkan 15. Update. Coba kita lihat. Mana Sangobion? Nah, awalnya 6. Mana ini? Nah, jadi 15. Nah, mungkin segitu. Nah, kita lanjut ke data distributor. Di sini juga sama kayak tadi. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya mungkin cukup sekian untuk presentasi aplikasi yang telah saya buat yang berbasis Delphi 7 sesuai materi yang ada di praktikum pemrograman basis data. Semoga aplikasi ini bisa membantu pengelolaan data obat dan transaksi apotik bagi yang membutuhkan. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan jika masih banyak kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.